Orang bijak sering memilih diam. Mereka mengerti kekuatan besar di baliknya. Terlalu banyak bicara bisa jadi tanda kebodohan. Itu menunjukkan pikiran yang tidak tenang. Kebijaksanaan sejati itu tidak berisik. Tidak perlu teriak-teriak cari perhatian. Bicaranya pelan tapi sangat berarti. Belajarlah menghargai jeda di antara kata-katamu. Banyak kata sering menyembunyikan kurangnya isi yang sesungguhnya. Orang yang terus bicara mungkin takut akan sepi. Mereka mungkin merasa harus mengisi setiap saat dengan suara. Ini bisa menunjukkan rasa tidak aman, bukan kekuatan. Kedewasaan mengajarkan kita lebih banyak mendengar dan sedikit bicara. Itu membimbing kita memilih kata dengan hati-hati dan tepat. Pikirkan dulu sebelum kata-kata keluar dari mulutmu. Diam adalah ruang untuk tumbuh dan merenung lebih dalam. Di saat tenang, kita bisa mendengar suara hati kita. Suara ini adalah sumber petunjuk dan kejelasan. Ini membantu kita lebih mengerti diri sendiri, juga membuat kita lebih dalam memahami orang lain. Terimalah diam sebagai temanmu. Banyak yang bisa diajarkan tentang hidup. Kedewasaan sejati terlihat dari cara bicara yang hati-hati. Bukan soal berapa lama kita hidup, tapi soal kebijaksanaan yang didapat dari pengalaman. Memilih diam daripada obrolan tak berarti adalah tanda kebijaksanaan ini. Ini menunjukkan pengendalian diri dan disiplin batin. Biarkan diammu berbicara banyak tentang kedalaman dirimu. Ini jalan menuju kehidupan. Sistispa. Sombong itu perilaku yang dihindari orang bijak. Seringnya datang dari rasa kurang di dalam diri. Orang sombong mencari pengakuan dari orang lain. Mereka ingin tepuk tangan dan pujian. Keinginan akan pujian dari luar ini menunjukkan ego yang rapuh. Harga diri sejati tidak perlu diumumkan. Ia bersinar diam-diam dari dalam. Pamer itu memang tindakan yang sangat bodoh. Fokusnya pada hal-hal yang dangkal saja. Mencoba membuat kagum dengan harta atau prestasi. Tapi semua itu sementara dan tidak abadi. Kebijaksanaan mengajarkan kita bahwa karakter lebih penting. Siapa dirimu jauh lebih hebat daripada apa yang kamu punya. Berusahalah untuk punya isi, bukan untuk pamer. Mereka yang merasa perlu terus pamer itu kurang puas di dalam hati. Mereka mencari bahagia di tempat yang salah. Mereka percaya membuat orang lain kagum akan membuat mereka senang. Padahal, perasaan itu cuma sementara dan kosong. Kebahagiaan abadi datang dari kedamaian batin. Datang dari hidup yang punya tujuan dan arti. Orang yang benar-benar percaya diri tidak perlu sombong. Tindakan mereka berbicara lebih keras dari kata-kata. Mereka yakin dengan kemampuan dan nilai diri mereka. Mereka menemukan sukacita dalam perjalanan mereka, bukan dari tepuk tangan orang banyak. Pupuklah rasa percaya diri yang tenang ini. Biarkan prestasimu ditemukan, bukan dipamerkan. Inilah jalan kekuatan batin. Tindakan gegabah itu masalah besar buat banyak orang. Itu datang dari kurangnya pengendalian diri. Bertindak tanpa pikir bisa bikin banyak penyesalan, bisa merusak hubungan dan kesempatan. Sesaat bertindak gegabah bisa menghancurkan kerja keras bertahun-tahun. Makanya kebijaksanaan menghargai pertimbangan yang matang. Selalu berhenti sejenak dan berpikir. Orang bijak mengerti pentingnya berpikir ke depan. Mereka tidak buru-buru ambil keputusan atau tindakan. Mereka meluangkan waktu untuk menilai situasi. Mereka memikirkan akibat yang mungkin terjadi. Pendekatan yang penuh pertimbangan ini mencegah banyak kesalahan. Ini menghasilkan hasil yang lebih baik di semua bidang kehidupan. Biasakan bertindak dengan penuh kesadaran. Sifat gegabah sering muncul dari emosi yang tidak terkendali. Marah, gembira berlebihan, atau takut bisa mengaburkan pikiran kita. Itu bisa mendorong kita bertindak ceroboh. Belajar mengelola emosi itu penting sekali. Itu kunci untuk menguasai diri sendiri. Saat emosi memuncak, mundurlah sejenak. Beri dirimu waktu untuk tenang sebelum bertindak. Pengendalian diri adalah obat untuk sifat gegabah. Itu kemampuan untuk berhenti sejenak antara rangsangan dan reaksi. Jeda ini memberimu kekuatan untuk memilih dengan bijak. Ini membuat pikiran jernihmu membimbing tindakanmu. Perkuat pengendalian dirimu setiap hari. Ini ispargan sangatina denife. Ait tiang turut pada praming sukses. Mengeluh itu kebiasaan buruk yang menguras semangatmu. Itu membuat pikiranmu fokus pada hal negatif. Saat kamu mengeluh, kamu memberi kekuatan pada masalahmu. Kamu membuatnya terlihat lebih besar dan sulit. Kebiasaan ini tidak menghasilkan apa-apa yang baik, hanya menyebarkan kesuraman dan ketidakpuasan. Orang bijak memilih jalan yang berbeda. Mereka fokus pada solusi. Daripada mengeluh, pupuklah sikap bersyukur. Rasa syukur mengalihkan fokusmu pada hal baik dalam hidupmu. Itu membuka hatimu untuk sukacita dan kelimpahan. Bahkan di saat sulit, selalu ada yang bisa disyukuri. Biasakan setiap hari menghitung berkatmu. Tindakan sederhana ini bisa mengubah cara pandangmu.
bisa mengubah hidupmu. Orang yang suka mengeluh sering melihat diri mereka sebagai korban. Mereka merasa hidup tidak adil pada mereka. Pola pikir ini membuat mereka terjebak dalam lingkaran negatif. Ini menghalangi mereka bertanggung jawab atas kebahagiaan mereka sendiri. Bebaskan diri dari mentalitas korban ini. Kamu adalah pencipta pengalamanmu sendiri. Pilihlah untuk menciptakan pengalaman yang positif. Energi yang kamu habiskan untuk mengeluh, bisa dipakai untuk tindakan membangun. Daripada terus memikirkan apa yang salah, tanyakan dirimu apa yang bisa kamu lakukan. Bagaimana kamu bisa memperbaiki situasi? Fokus mencari solusi dan membuat kejujuran. Peningkatan proaktif ini memberimu kekuatan. Ini membawa pada tumbuhan dan perubahan positif. Berhenti mengeluh, dan mulai menciptakan. Bagian 5. Sombong lawan rendah hati, tanda pemahaman sejati. Kesombongan adalah tidak jelas dari pengetahuan yang dangkal. Orang yang sombong sering berpikir mereka tahu segalanya. Mereka cepat meremehkan pendapat orang lain. Mereka percaya cara mereka adalah satu-satunya yang benar. Sikap ini menutup diri mereka dari belajar dan berkembang. Ini adalah penghalang menuju kebijaksanaan sejati. Pemahaman sejati selalu rendah hati. Sebaliknya, rendah hati adalah ciri khas orang bijak. Orang yang rendah hati mengakui luasnya ilmu pengetahuan. Mereka mengerti bahwa selalu ada hal baru untuk dipelajari. Mereka terbuka pada ide dan pandangan baru. Mereka mau mengakui kesalahan. Keterbukaan ini membuat mereka terus berkembang. Ini adalah tanda kekuatan batin. Orang sombong seringkali merasa tidak aman di lubuk hatinya. Kesombongan mereka adalah topeng untuk menyembunyikan keraguan diri. Mereka takut dianggap bodoh atau tidak mampu. Kepercayaan diri sejati tidak perlu berisik atau pamer. Ia tenang dan penuh keyakinan. Datang dari pemahaman mendalam tentang diri sendiri, datang dari kemampuan yang sesungguhnya. Pupuklah kerendahan hati dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah pembelajar seumur hidup. Lebih banyak mendengar daripada berbicara. Berusahalah mengerti orang lain sebelum ingin dimengerti. Akui keterbatasanmu dan mau belajar dari siapapun. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri sendiri. Artinya, tidak terlalu menonjolkan diri sendiri. Itu membuka pintu menuju kebijaksanaan. Bagian 6. Kebaikan hati, ciri jiwa yang mulia. Kebaikan hati sungguh kualitas tertinggi yang bisa dimiliki seseorang. Itu cerminan jiwa yang mulia dan hati yang penuh kasih. Tindakan baik yang sederhana bisa mencerahkan hari seseorang, bisa meringankan beban dan mengangkat semangat mereka. Kebaikan hati tidak butuh biaya, tapi dampaknya tak ternilai. Jadikan kebaikan hati kebiasaanmu sehari-hari. Biarkan itu membimbing caramu bergaul. Kebaikan hati lebih dari sekadar bersikap ramah. Ini melibatkan empati dan pengertian yang tulus. Artinya, mencoba menempatkan diri pada posisi orang lain. Artinya, ikut merasakan duka dan suka mereka. Saat kamu bertindak dengan kebaikan hati, kamu menciptakan gelombang positif. Gelombang ini menyebar jauh dan luas. Membuat dunia jadi tempat yang lebih ramah untuk semua. Setiap pertemuan adalah kesempatan untuk berbuat baik. Senyum hangat, telinga yang mau mendengar, tangan yang membantu. Gerakan kecil ini bisa membuat perbedaan besar. Membangun jembatan antar sesama, menumbuhkan hubungan dan rasa kebersamaan. Ingatlah, setiap orang yang kamu temui sedang berjuang dalam pertempuran yang tidak kamu ketahui. Berbaik hatilah selalu. Kebaikan hati tidak hanya menguntungkan penerimanya, tapi juga memperkaya pemberinya. Saat kamu baik hati, kamu merasakan sukacita dan kepuasan yang mendalam. Itu menyelaraskanmu dengan dirimu yang terbaik. Mengangkat semangatmu sendiri. Pilihlah kebaikan hati dalam semua pikiran, perkataan dan perbuatanmu. Itulah bahasa yang bisa didengar orang tuli, dan dilihat orang buta. Bagian 7. Membentuk karakter tak terkalahkan, benteng batinmu. Karakter yang kuat adalah aset tak terkalahkan dalam hidup. Itu benteng batinmu, melindungimu dari badai. Karakter dibangun di atas dasar nilai-nilai inti. Kejujuran, integritas, keberanian, dan ketangguhan adalah tiang utamanya. Kualitas-kualitas ini menentukan siapa dirimu. Membimbing pilihan dan tindakanmu, terutama di saat sulit. Pupuk karaktermu setiap hari. Membangun karakter kuat bukan tugas semalam jadi. Ini perjalanan seumur hidup dengan usaha sadar. Ditempa dalam api kesulitan. Setiap tantangan yang kamu hadapi adalah kesempatan memperkuat karaktermu. Setiap pilihan benar yang kamu buat menambah satu batu ke bentengmu. Tekunlah dalam pekerjaan penting ini. Ini warisan terbesarmu. Karaktermu menentukan kualitas hidupmu, mempengaruhi hubunganmu, karirmu, dan kedamaian batinmu. Orang berkarakter kuat menginspirasi kepercayaan dan rasa hormat. Mereka bisa diandalkan dan dipercaya. Mereka teguh pada keyakinan mereka. Mereka melakukan yang benar, walau itu sulit. Inilah kekuatan sejati. Inilah kekuatan sesungguhnya.
Karakter tak terkalahkan adalah hartamu yang paling berharga. Tidak bisa dibeli atau dijual, tidak bisa diambil darimu. Itulah inti dari dirimu. Berinvestasilah dalam membangun karaktermu. Jadikan itu prioritasmu. Orang berkarakter kuat menjalani hidup dengan anggun dan penuh tujuan. Mereka yang disfrey that sensitive do business. Bagian 8 kekuatan tekad, arsitek takdirmu. Kekuatan tekadmu adalah kekuatan dahsyat di dalam dirimu. Itulah arsitek takdirmu. Kekuatan tekad adalah kemampuan mengendalikan dorongan hatimu, membuatmu bisa menunda kesenangan sesaat, membantumu bertahan melewati tantangan. Itulah kekuatan batin yang mengubah mimpi jadi nyata. Kekuatan tekad yang kuat adalah ciri khas orang sukses. Anggap kekuatan tekad seperti otot, makin sering dilatih, makin kuat jadinya. Mulailah dengan tindakan disiplin diri yang kecil. Lawan godaan kecil. Selesaikan tugas kecil yang selama ini kamu hindari. Setiap kemenangan memperkuat tekadmu. Lama-kelamaan, kamu akan punya kemampuan luar biasa untuk mengendalikan diri. Ini kunci untuk penguasaan diri. Pilihan yang kamu buat setiap hari mencerminkan kekuatan tekadmu. Apakah kamu memilih jalan mudah atau jalan pertumbuhan? Apakah kamu menyerah pada gangguan atau tetap fokus pada tujuanmu? Keputusan-keputusan kecil ini membentuk karaktermu, menentukan arah hidupmu. Gunakan kekuatan tekadmu dengan bijak. Biarkan itu membimbingmu menuju cita-cita tertinggimu. Orang dengan tekad kuat tidak mudah goyah. Mereka bukan korban suasana hati atau keadaan. Mereka adalah tuan atas tindakan mereka sendiri. Mereka bertanggung jawab atas hidup mereka. Mereka mengerti bahwa disiplin adalah jembatan antara tujuan dan pencapaian. Pupuklah kekuatan tekadmu. Bagian 9. Kesehatan dan karakter. Harta karun terbesar dalam hidup. Dalam mengejar sukses, jangan lupakan kekayaan sejati. Harta benda bisa memberi kenyamanan, tapi tidak bisa membeli kebahagiaan abadi. Harta karun paling berharga dalam hidup adalah kesehatan yang baik dan karakter yang kuat. Inilah dasar dari kehidupan yang benar-benar kaya dan memuaskan. Utamakan keduanya di atas segalanya. Keduanya tak ternilai harganya. Kesehatan yang baik adalah asetmu yang paling berharga. Tanpanya, semua pencapaian lain kehilangan sinarnya. Tubuhmu adalah kuil tempat jiwamu bersemayam. Rawatlah dengan tekun. Makan makanan bergizi. Olahraga teratur. Istirahat yang cukup. Tubuh yang sehat mendukung pikiran yang jernih dan semangat yang membara. Membuatmu bisa menikmati hidup sepenuhnya. Selain kesehatan, karakter yang kuat adalah bentuk kekayaan yang abadi. Integritas, kebaikan hati, ketangguhan, dan kerendahan hati. Kualitas-kualitas ini menentukan siapa dirimu. Itulah warisan yang kamu tinggalkan. Karakter yang kuat memberi kompas batin, membimbingmu melewati tantangan hidup dengan anggun, membuatmu dihormati dan dipercaya. Ini tak ternilai harganya. Kekayaan sejati adalah konsep yang menyeluruh, mencakup pikiran, tubuh, dan jiwa yang sehat. Termasuk hubungan yang kuat dan rasa memiliki tujuan. Ini tentang menjalani hidup yang selaras dengan nilai-nilai terdalammu. Fokuslah memupuk kekayaan sejati ini. Karena kesehatan adalah mahkota di kepala orang sehat. Hanya orang sakit yang bisa melihatnya. Dan karakter adalah cahaya yang menuntun jalanmu. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-temanmu. Terima kasih telah